ada di rumah dalam keadaan hujan deras. Silahkan, masih ada soal ketiga? Soal yang ketiga, saya hadir azan fajar. Kadang-kadang karena terlambat bangun dan toilet penuh antri, apakah syarat muadzin harus bersuci dari hadas sebelum azan? Mohon jawabannya, Ustaz. Permasalahan orang yang azan, apakah harus dia bersuci? Ilahnya seperti di sini, kita melaksanakan azan awal dan azan yang kedua. Maka yang ditugaskan azan awal pada tidur. Dan itu kenyataan. Orang banyak seperti ini pada tidur semua. Akhirnya mungkin bangun sudah agak terlambat. Maka kalau dia wudu antri, maka ya udahlah tanpa wudu. Adzan, apakah boleh? Ataupun bahkan dia junub. Mau mandi dingin, keburu habis waktu. Apakah adzan dalam keadaan seperti itu? Inilah permasalahan yang dipertanyakan. Iya. Maka permasalahan apakah syarat adzan itu harus bersuci ataupun dia hanya sekedar sunnah ataupun bahkan bukan syarat sama sekali, maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang permasalahan apakah dari sunnah kita melaksanakan wudu ataupun bersuci sebelum melaksanakan adzan. Maka telah disebutkan ikhtilaf di kalangan para ulama seperti disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana dia mengatakan ikhtalafa ahlul ilm fil adzan ala ghairi wudu fakarihahu ba'du ahlil ilm. Maka telah terjadi ikhtilaf tentang permasalahan wudu untuk orang yang adzan. Fakarihahu ba'du ahlil ilm. Sebagian ahlul ilm memakruhkannya, tidak sampai dia itu berdosa, namun makruh, tidak baik jika tidak melaksanakan wudu. Maknanya bangun tidur langsung adzan, apalagi junub. Maka di sini ucapan Imam Asy-Syafi'i dan Ishaq ibnu Rahaweh. Maka mereka mengatakan makruh, tidak baik, intinya seperti itu. Dan diberikan rukhsah, maknanya sebagian ulama membolehkan, tidak dalam keadaan wudu pun. Apalagi tadi pertanyaannya karena penuh WC, antri dan sebagainya, karena dia thalabul ilm, hendak adzan, ternyata di WC ngantri. Maka sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa. Apalagi sekarang keadaannya seperti itu, daripada ngantri habis waktu, maka tidak apa-apa. Dan ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan juga Imam Ahmad dan juga Abdullah ibnul Mubarak. Maka dari dua pendapat ini mana yang rajih? Jawabannya kita kembali kepada hadis. Mana pendalilannya? Pertama, telah datang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Yahya ibnu Musa haddatsana Abdullah ibni Wahab an Yunus an ibni Syihab. Man Yunus ya akhi an ibni Syihab? Siapa Yunus yang meriwayatkan dari Ibnu Syihab endak? Yunus ibnu Yazid al-Aili. Maka dia adalah min asbatinas dari Az-Zuhri. Ahsanta. Telah kita lewati di Sahih Al-Bukhari. Maka Yunus meriwayatkan dari Ibnu Syihab, rawi yang thiqah, paling kuat periwayatannya dari Ibnu Syihab. Qala Abu Hurairah. Berkata Ibnu Syihab dari Abi Hurairah. Disebutkan la yunadi bis shalah illa mutawaddi. Bahwa tidaklah seorang muadzin menyeru untuk salat kecuali dia dalam keadaan berwudu. Maka hadis ini dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa dihukumi oleh para ulama juga hadis ini hadis yang dhaif karena Ibnu Syihab, Imam Az-Zuhri, dia tabi'i shaghir, na'am aula. Maka tabi'i shaghir tidak meriwayatkan dari as-sahabah. Kebanyakan periwayatannya dari tabi'i kabir seperti Sa'id ibnul Musayyib ataupun dari periwayatan Al-Mukhadram. Maka di sini periwayatan dari Abu Hurairah tidak mendengar, maka sanadnya terputus. Namun meskipun begitu telah datang riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi
di Sunan Al-Kubra, yang mana diriwayatkan dari Al-Harith ibnu Utbah an Abdul Jabbar ibni Wa'il ibnu Hujr dari bapaknya Wa'il ibnu Hujr. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinisbatkan, hakun wa sunnah masnunah an la yu'adzina rajul illa wa huwa tahir wa la yu'adzin illa wa huwa qaim. Maka dari sunnah, maka kalimat dari sunnah maknanya ini marfu, apalagi ucapan sahabi, dan di sini sahabatnya Wa'il ibnu Hujr. Minas sunnah, jika di ilmu mustalah hadis, jika seorang sahabi mengatakan dari sunnah, menandakan ini perbuatan Nabi atau ucapan Nabi. Maka dari sunnah, kata Wa'il ibnu Hujr, tidaklah seorang adzan kecuali dia dalam keadaan tahir, dan tidaklah dia adzan dalam keadaan kecuali dalam keadaan berdiri. Maka orang yang adzan dia berdiri dan dalam keadaan tahir dari hadis ini. Namun hadis ini pun dhaif dikarenakan Al-Harith ibnu Utbah dia rawi yang majhul, tidak diketahui, dan Abdul Jabbar anaknya sahabi Abdul Jabbar ibnu Wa'il ibnu Hujr dia mursal khafi. Makna mursal khafi, dia tersamar, tidak mendengar dari bapaknya. Maka banyak periwayatan seorang anak meriwayatkan dari bapaknya ternyata tidak mendengar. Dari tabi'in kepada sahabi. Siapa misal yang lain telah kita lewati? Abu Ubaidah. Yarwihi an? Masih. Ibnu Mas'ud Ahsan. Abu Ubaidah anaknya Abdullah ibnu Mas'ud. Meriwayatkan dari bapaknya. Jadi sanadnya an Ubaidah an Abi. Dari Abu Ubaidah dari bapaknya Abdullah ibnu Mas'ud. Karena namanya Abu Ubaidah ibni Abdullah ibni Mas'ud an Abi. Maka Abu Ubaidah tidak mendengar dari bapaknya Ibnu Mas'ud, maka di sini dinamakan mursal khafi, mursal yang tersembunyi, terputus sanadnya. Dan begitu pun di sini Abdul Jabbar anaknya sahabat Wa'il ibnu Hujr. Bagaimana anak tidak mendengar dari bapak? Itulah dinamakan mursal al-khafi. Kebanyakan anak mendengar dari bapak karena dia belajar dengan bapaknya, tinggal dengan bapaknya. Namun Abu Ubaidah dan juga dhahirnya di sini Abdul Jabbar, dia tidak tinggal dengan bapaknya. Ataupun dia datang ke tempat bapaknya, bapaknya sudah meninggal, sehingga tidak meriwayatkan hadis dari bapaknya kecuali dari jalan orang lain. Maka hadis ini pun dhaif. Kesimpulannya barakallahu fikum, dari dua hadis tadi, para ulama mengatakan bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Seperti yang kita pelajari di ilmu mustalah hadis ba'dal fajr, bahwa hasan itu terbagi menjadi dua, hasan li dzatih dan hasan li ghairi. Maka sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan li ghairi, sehingga kesimpulannya ucapan Imam Asy-Syafi'i dan Ishaq ibnu Rahawayh lebih mendekati kepada pendalilan. Apa maknanya? Sebaiknya orang muadzin itu agar dia bertoharoh. Maknanya jika dia mempunyai hadas yang kecil baru bangun dari tidur, maka untuk berwudu. Namun jika dia mempunyai hadas besar dari junub, maka agar mandi. Ini lebih baik. Sehingga Imam Asy-Syafi'i memakruhkannya dan Imam Ishaq. Adapun pendalilannya seperti hadis tadi. Hadis dari Wa'il ibnu Hujr, dari sunnah seseorang melaksanakan adzan itu dengan melaksanakan toharoh. Dan juga dari hadis yang mu'al dari Abi Hurairah, dari Imam Az-Zuhri yang mursal, dinaikkan di beberapa riwayat kepada Abi Hurairah dari jalan Walid ibnu Muslim yang mudallis. Maka berkata Abu Hurairah dari Nabi, tidaklah seseorang yang wudu kecuali berwudu. Tidaklah kecuali berwudu. Tidaklah orang yang adzan kecuali dia berwudu. Maka dari dua riwayat ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, permasalahan di sini bukanlah permasalahan yang wajib, sehingga seorang muadzin yang mana adzan itu adalah ibadah dan dia ditugaskan dan tidak ada yang adzan kecuali dia, kemudian dia bangun tidur ingin berwudu, didapati WC penuh, maka daripada hilang waktu adzan, maka tidak apa-apa karena hukumnya makruh, bukan muharram. Namun jika dia dalam waktu yang longgar,
misalnya dia bangun sebelum adzan 20 menit dan sebelum adzan awal juga, maka tidak apa-apa bagi dia, lebih baik untuk melaksanakan wudu. Jika dia punya junub maka agar mandi, dan jika dia hanya tidur dan tidak diketahui mungkin dia keluar angin dan sebagainya, agar berwudu. Maka ini yang rajih dari ucapan para ulama, dari dalil yang kami sebutkan. Maka telah habis soal. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari soal jawab kajian fikih, soal jawab fikih. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Bagi ikhwanuna yang hadir di sini, para pengurus dan yang lainnya, jika mempunyai pertanyaan silahkan dikirim pertanyaan